Hey guys, balik lagi di channel cerita kita. Kali ini, gua mau bahas sesuatu yang pasti udah banyak banget dialami sama orang. Apalagi yang kerja keras atau terlalu sibuk sama kegiatan sehari-hari. Yuk, gua ngomongin soal burnout. Lo pasti udah sering dengar kata ini. Tapi apa sih sebenarnya burnout itu? Gimana gejalanya? Masalah apa aja yang ditimbulkan? Dan pastinya, gimana cara mengatasinya? Yuk kita bahas satu persatu. Biar lo bisa lebih ngerti dan gak terjebak lebih dalam di situasi ini. 1. Apa itu burnout? Pertama-tama, burnout itu bukan cuma sekedar capek biasa ya guys. Burnout itu kondisi di mana lo udah kehabisan energi, mental, dan emosi karena tekanan yang terus-menerus. Biasanya terjadi karena stres yang berkepanjangan. Entah itu di kerjaan, kuliah, atau bahkan dari hal-hal di luar itu. Kayak masalah pribadi yang gak kelar-kelar. 2. Gejala burnout. Terus gimana sih kita tahu kalau kita udah kena burnout? Nah, ada beberapa gejala yang bisa lo rasain, di antaranya lelah fisik dan emosional. Rasanya lo selalu capek, mau bangun tidur pun kayak gak ada energi. Penurunan motivasi, hal-hal yang dulu lo suka lakuin, tiba-tiba jadi malesin. Kayak semuanya jadi gak menarik lagi. Perasaan sinis atau negatif. Lo ngerasa pesimis terus. Bahkan mulai sinis sama orang di sekitar lo. Hal-hal yang tadinya lo anggap kecil, bisa bikin lo gampang marah atau kesal. Penurunan kinerja. Lo ngerasa kerja lo gak seproduktif dulu. Banyak tugas yang terbengkalai atau dikerjain seadanya aja. Kesulitan konsentrasi. Fokus lo jadi gampang buyar. Pikiran lo berantakan. Mau mikir atau ngerjain sesuatu jadi sulit banget. Masalah tidur. Tidur pun gak nyenyak. Bahkan meskipun udah tidur lama, bangunnya tetap ngerasa capek. 3. Masalah yang dihasilkan burnout. Burnout ini gak boleh diremehin ya guys. Karena kalau dibiarkan, bisa nimbulin masalah-masalah yang lebih serius. MISLNY. Gangguan kesehatan fisik. Stres kronis yang terus-terusan, bikin lo rentan kena penyakit. Mulai dari sakit kepala, masalah pencernaan, sampai penyakit jantung, gangguan mental. Burnout bisa bikin lo lebih rentan kena depresi atau anxiety. Perasaan cemas, takut, atau sedih yang berlebihan bisa jadi bagian dari efek jangka panjangnya. Merusak hubungan pribadi. Karena burnout, lo mungkin jadi lebih sering uring-uringan, gampang marah, atau menarik diri dari orang-orang di sekitar lo. Ini bisa merusak hubungan lo sama teman, keluarga, atau bahkan pasangan. Kehilangan minat hidup. Burnout juga bisa bikin lo merasa hidup lo gak berarti. Karena apa yang lo lakukan sehari-hari terasa monoton dan tanpa tujuan. 4. Solusi untuk mengatasi burnout. Oke, setelah tahu gejala dan masalahnya, sekarang gua bakal kasih beberapa solusi buat lo yang mungkin udah ngerasain burnout. Ini hal-hal yang bisa lo lakuin biar gak makin parah. Istirahat yang cukup. Jangan anggap remeh pentingnya tidur. Coba luangkan waktu buat istirahat, benar-benar istirahat. Tanpa mikir kerjaan. Kalau perlu, ambil cuti atau liburan sebentar. Manajemen waktu yang baik. Kadang burnout muncul, karena kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Prioritasin hal-hal yang penting dan coba buat jadwal yang lebih realistis. Jangan terlalu banyak ngerjain hal sekaligus. Berbagi cerita sama orang yang lo percaya. Kalau lo ngerasa beban lo terlalu berat, jangan ragu buat cerita sama temen atau keluarga. Kadang cuma dengan ngobrol aja bisa ngebantu ngurangin stres lo. Lakuin aktivitas yang lo suka. Cari waktu buat ngerjain hal-hal yang lo nikmatin. Mau itu olahraga, dengerin musik, nonton film, atau apapun yang bikin lo senang. Mencari bantuan profesional. Kalau lo ngerasa burnout udah parah banget dan lo nggak bisa ngatasin sendiri, jangan ragu buat cari bantuan dari psikolog atau konselor. Mereka bisa bantu lo buat ngelola stres dengan lebih baik. Coba mindfulness atau meditasi. Teknik ini bisa bantu lo buat lebih tenang dan rileks. Dengan latihan ini, lo bisa lebih fokus sama diri sendiri dan apa yang lo rasain, tanpa harus kejebak sama pikiran negatif. Batasi penggunaan gadget. Kadang, burnout bisa makin parah karena kita terlalu sering terpapar hal-hal negatif di media sosial atau berita. Coba batasi waktu lo di depan layar dan isi waktu dengan hal yang lebih produktif. Jadi itu dia guys, pembahasan tentang burnout mulai dari gejalanya, masalah yang muncul, sampai solusinya. Burnout itu nggak boleh diremehin. Jadi kalau lo ngerasa udah mulai ngalamin gejala-gejala tadi,
Jangan takut buat ambil langkah buat mengatasinya. Ingat, kesehatan mental lo sama pentingnya sama kesehatan fisik lo. Kalau lo suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh info soal burnout. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua pamit dulu. Stay healthy, stay happy.